nyebrangin kambing, nyebrangin sayuran, sama nyebrangin apa? Oh ini nih. Sayur, serigala, sama kambing. Oh ini perahu hanya bisa memuat petani dan 1 penumpang yang lain. Oh ada 4. Sama perahunya Pak, perahunya masuk ke situ. Petani, kemudian kambing, serigala atau sayuran. Ya berarti ada 4 kan ya. Petani nggak masuk Pak, kambing, serigala, sayur, sama perahu. Oh nggak masuk ya? Oh Iya, okay. perahu masuk. Ya. Saya ada contoh nih. Pak, saya dapat. Ya? Kenapa? Dapat di Google. Kenapa? Kenapa? Dapat di Google. Oh ya keren. Alhamdulillah kalau gitu. Ada ya? Ada Pak di Google Pak. Nggak apa-apa. Google kan. Iya, tapi agak susah sih, agak tricky sih nyarinya. Nah, masalahnya kan orang yang malesnya itu tuh. Nggak mau nyari. Oke, ini ada contoh gamenya, ada 2 di sini. Ini game tahun 2001. Cuman dia pakai itu gampang itu. Hannibal dan Missionaries ya. Iya. Ini permainannya sumbernya dari situ. Terus ada juga sama Missionaries juga, ini pakai Java juga. Saya lagi ngerjain cuman belum selesai. Bikin versi saya. Mau bantu Pak? Hah? Saya bikin versi bantu saya supaya nilainya muncul. Nah ini kan misalkan nanti gitu. berdasarkan apa namanya? Berdasarkan aturan ini. Berdasarkan aturan ini kita input, nanti hasilnya apa, apakah berapa nilainya gitu kan, apakah ini seberang semua dan lain. Cuman belum pegang. Oke, ini kayak ini kan, samalah kayak gitu. Itu salah tuh Pak, harusnya kanibal sama kanibal dulu. Iya belum kan, ini cuma logikanya aja. Siap. Logikanya aja, sama ngambil apa namanya perhitungannya gimana, makanya apa. Gitu. Nah ini sama nih Java kayaknya Java apa JavaScript ya? JavaScript kayaknya. Kalau saya dari screenshotnya JavaScript. Oh dikasih contohnya kan tuh. Apa? Oke. Berarti ada 2 orang yang udah ngerjain ya? Oh ini udah selesai. Hari minggu kemarin nggak ada. Bani ngerjain nggak? Ngerjain juga? Udah. Yes, mantap, siap. Berarti ada 4 orang nih yang laporannya udah ngerjain. Kalau gitu kita absen dulu dah. Yang sudah ada dulu nih. Ini mah kalau lupa ya udah gitu. Yuk, ini Bani sama Heri. Yang udah boleh info ya. Udah atau belum? Oke, yang pasti itu udah di absen. Ini tugas yang kambing serigala, Pak? Iya. Udah. Udah selesai? Udah sih, Pak. Wih. Udah. Gimana kalau misalnya kita presentasiin aja? Siapa yang udah? Boleh Pak. Boleh. Siapa dulu nih? Saya nggak apa-apa. Boleh, ayo. Kita bukain ya. Sampai kita bandingin, maksudnya sesuai nggak gitu? Oke. Langsung ke solusinya aja ya Pak ya? Nggak usah soal lagi ya? Nggak usah. Kelihatan nggak Pak? Belum. Oh belum, sorry. Permitnya belum ini. Iya. Restart dulu ya. Iya. Browsernya. Quit dulu Pak ya bentar. Iya.
Tadinya harusnya kita bikin seperti ini maksudnya. Contohnya, jadi implementasi apa namanya AI-nya jalan. Nah, Ini penyelesaian nih Pak. Jadi kan ada contohnya kayak gini nih, misalnya kalau daerah asalnya full semua, berarti ada kambing, serigala, sayuran, sama perahu nih berada di daerah asal. Nah, ya, begitu misalnya, berarti yang pertama apa istilahnya kemarin? Dependen, apa? Yang menunjukkan satu itu tuh Pak, mewakili itu apa ya istilahnya ya? apa istilah lupa saya. Nah, Ya, ini berarti mewakili kambing, ini mewakili serigala, ya betul. ini mewakili sayur, ini mewakili perahu, gitu. Nah, solusinya, targetnya semuanya ada di daerah seberang. Jadi penyelesaian yang pertama masih di daerah asal, Nah, aturan yang dipakai aturan pertama. Aturan pertama itu berarti kambing nyebrang. Nah, begitu kambing menyeberang, berarti kambingnya hilang nih. Kambing Ya, hilang, betul. perahu hilang dari daerah Betul. asal. Sekarang kambing dan perahu ada di daerah seberang. Nah, kemudian aturan dipakai nomor 7. Nomor 7 itu berarti perahu kembali. Perahu kembali hasilnya kambing ada di seberang, nggak ada di daerah asal, ada di yang lain di daerah asal. Lalu pergi lagi nih, berarti ngantar serigala si perahu nih. Aturan nomor 3. Aturan nomor 3 itu serigala nyebrang. Serigala sama perahu, berarti yang nggak ada di daerah asal, serigala, perahu, kambing. Sisa sayuran di daerah asal. Nah, setelah tersisa perahu sayur di daerah asal, maka nomor 4 aturannya kambing kembali. Kambing kembali, karena kambing kalau ditinggalin segala kena makan. Kambing kembali, akhirnya yang tersisa di daerah seberang itu hanya serigala. Perahu, kambing, dan perahu, kambing, dan sayuran ada di daerah asal. Sekarang yang diantar terlebih dahulu sayur. Nomor 2 aturannya. Aturan 2 itu sayuran nyebrang, sehingga yang tersisa di daerah seberang hanya kambing. Serigala sama sayur sama perahu di daerah seberang. Ya. Di daerah asal hanya kambing. Nah, balik lagi, nomor 7 itu perahu kembali nggak bawa apa-apa, jemput si kambing. Akhirnya solusi nomor 1 balik lagi kan, kambing nyebrang, akhirnya semuanya udah berada di seberang. Jadi nggak ada yang dimakan. Gitu Pak. Ada yang beda? Kalau ngambil dari Google semua hasilnya sama. Sama, Pak. Hah? Sama ya? Yang belum berarti? Sama. Yang belum? Beda. Yang belum bikin gamenya ya? Simpel aja kayak gini nih. Ini kan saya belum bikin nih, harusnya tadi nanti misalkan 1, 2 kan kita bikin aturannya 1 gitu kan. S1 jalan. Hasilnya Share dong Pak, share screen dong Pak. Hah? Share screen dong. Belum ya? Belum. Oh iya. Tadi kan saya tadi. Waduh, iya. Salah saya. Sip. Udah muncul ya? Sip, sudah. Iya, ini kan sebenarnya iseng sederhana, cuman belum jadi nih, baru skripnya baru berapa baris. Ini 1, misalnya nanti kan kita isi tadi misalnya 1, 0, 0, 1 misalnya. Nah, ini yang jalan mana, yang ini mana gitu. Nah, ini kan baru begini harusnya. Kalau misalnya dia 1, 2 misalkan, sorry, ini belum saya buat ini ya fungsi resetnya. 2 di jalan, perahu sama sayuran, perahu selalu ikut nih, itu. Tapi belum saya kerjain. Nah, kalau ada yang mau ngerjain silahkan terusin. Nah, ini saya udah bikin aturannya. Misalkan
Oh, Pakai kalau apa nih, Pak? JavaScript. Nah, iya. Kalau 3 berarti serigala. Nah, belum. Tapi ini bisa diterusin lagi nanti. 1, 2, 3. Misalkan 2 dan 3. Perahu harusnya selalu ikut. Iya. Harusnya dibatasi, Pak, nggak boleh input 3. Iya, belum. Kan ini baru gini aja. Gitu, 2, 3. Desainnya keren banget nih. Desain doang padahal ini keren. Gitu, tapi nanti tinggal terusin nih. Pakai JavaScript aja yang gampang murah meriah. Bagi, Pak, shortcode-nya bagi, Pak. Ntar saya kirim. Tapi terusin ya. Wah. Ini buat iseng-iseng buat main game sederhana. Oke, yang berarti yang udah masuk 4 orang tugasnya dikirim ya. Nanti kirim ke mana ya? Di Japri dulu lah, nggak apa-apa. Katanya saya belum bikin e-learning. Oke, untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang konsep penalaran logika. Muncul ya di layar ya. Konsep penalaran logika. Siap, muncul. Targetnya teman-teman paham tentang konsep penalaran logika. Ini saya nggak sempat bikin PowerPoint, dipakai modulnya aja. Oke, secara pengertian, logika itu representasi pengetahuan yang paling tua ya. Logika membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Bisa ditulis nanti saya share. Proses logika berupa premis atau fakta yang diakui kebenarannya sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi yang benar juga. Contoh secara gambarnya, shell flow-nya, input itu adalah sebagai premis atau fakta. Kemudian dilakukan proses logika sehingga mendapatkan keluaran inferensi atau konklusi. Nah, ini tentang logika. Bentar, ada yang bel barusan. Secara ringkat, ini bisa kita baca saja nanti. Ini contoh teori ya, teori silogisme atau logika klasik dengan 2 premis dan 1 konklusi. Premis pertama, contohnya semua laki-laki adalah makhluk hidup. Premisnya Socrates adalah laki-laki. Secara kesimpulannya, konklusinya Socrates adalah makhluk hidup. Nah, teman-teman kemarin udah ada belajar logika matematik belum? Atau semester ini? Semester ini, Pak. Belajarnya kayak gini nggak? Belum masuk ke situ kayaknya. Saya lupa di logika matematik kalau nggak salah ya, harusnya belajar yang begini. Jadi logika matematika itu seharusnya biasanya sih bukan matematika tapi emang bahasa Indonesia. Nah, cuman mainnya logika. Contoh di atas dapat dikonversikan ke semua L, jadi semua laki-laki. Premis yang pertama kita simbolkan sebagai L gitu kan. Adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kita simbolkan dengan H. Bentar, ada yang masuk lagi. Semua laki-laki adalah makhluk hidup. Kemudian Socrates adalah laki-laki. Maka Socrates adalah makhluk hidup. Cara konklusi seperti itu. Ini simbol ini kan bisa kita jadiin algoritma. Kemudian 2000 tahun kemudian dikembangkan logika modern oleh George Boole. Makanya sebutnya Boolean ya. Makanya jawabannya Boolean dan De Morgan yang sebut logika simbolik. Berinteraksi dengan konsep abstraksi ke simbol-simbol dan terkoneksi dengan operator tertentu. Contohnya if, then. Gitu. Jika P is true, jika P benar, Q false. Jika tidak, gitu kan? P or Q is true, P and Q is false.
Ini contoh dari logika simbolik yang sekarang dipakai oleh seluruh pemrograman ya. Makanya sebutannya adalah Boolean. Jawabannya true or false. Kenapa Pak Arik? Hah? Tadi ada di grup? Simbol logika terdapat dua perbedaan. Yang pertama logika proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Kemudian kalkulus predikat, memasukkan hubungan antara objek-objek dan kelas-kelas dari objek. Cara pengertian, logika proporsional berupa kalimat-kalimat lengkap dari fakta atau kenyataan. Suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Contohnya ini hari ini hujan, malam ini hujan ya. Dan besok hari Selasa, ini besok hari Kamis. Contoh, menggunakan operator untuk menghubungkan proposisi. Yang pertama ada negasi, kemudian ada and atau konjungsi, kemudian ada or atau disjungsi, kemudian ada implikasi, kemudian ada biimplikasi dan ekuivalensi. Ini secara operator. Kata frasa dan kalimat menyajikan dan menalar tentang properti dan relasinya. Ini komponen utamanya ada 3. Yang pertama predikat, relasi atau propertinya. Kemudian argumen atau simbol untuk objeknya. Kemudian yang ketiga menyajikan karakteristik individu atau kelompok. Nah ini secara keseluruhan ini disajikan berdasarkan karakteristik atau kelompoknya. Contohnya simbol proposisional kalkulusnya. Ini simbolnya ya, ada P, ada Q, ada R, ada S. Kemudian simbol kebenarannya ada true or false, kemudian penghubungnya ada apa ini? Ini apa? Ini negasi ya? Negasi. Kemudian ada disjungsi, ada konjungsi. Kemudian ada implikasi, ekuivalen. Kalimat logika proporsional. Kalimat logika proporsional merupakan kalimat legal dari logika proposisi. Suatu kalimat dalam bentuk WFF ini dapat dibentuk simbol legal melalui beberapa aturan di atas. Ini simbol, kemudian simbol ditulis menggunakan ini, kemudian menggunakan apa nih? Kurung Siku. Digunakan untuk mengelompokkan sub ekspresi simbol ini, kemudian mengatur urutan dalam evaluasinya dan dalam memaknainya. Kalimat logika proporsional memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap simbol logika proposisi dan simbol kebenaran. Yang kedua, negasi dari suatu kalimat logika proposisi. Yang ketiga, konjungsi atau and dari dua kalimat logika proposisi. Yang keempat, disjungsi atau or ya, dari dua kalimat logika proposisi. Yang kelima, implikasi dari satu kalimat logika proposisi ke kalimat logika proposisi. Yang keenam, ekuivalensi dari dua kalimat logika proposisi. Ini aturan logika proporsional. Contohnya untuk P, Q terhadap P ya, P dan Q disebut konjungsi. Kemudian P terhadap Q dan P dan Q disebut disjungsi. Kemudian P ini apa nih? Implikasi. P implikasi Q terhadap P disebut premis dan Q disebut konsekuen.
Ini contoh aja. Kemudian makna semantik logika proposisional. Simbol logika proposisi atau pernyataan. Contohnya untuk P-nya it is raining. Kemudian Q-nya I live in a brown house. Pemberian nilai kebenaran dari suatu kalimat proporsional atau interpretasi, deklarasi atau assertion, kemudian simbol true sama dengan T dan simbol false sama dengan F. Ini untuk P dan Q. Interpretasi atau nilai kebenaran kalimat didefinisikan sebagai berikut. Negasi P. Apa ya? Negasi P. Negasi itu apa tadi? N ya? Hah? Oh iya. Negasi P. T. Ini apa ya? Saya salah apa? Bentar. Ini benar ya? JHJ itu jika dan hanya jika, Pak. Oh iya. Maaf. Ini karena di sini pakai WFM. Bener ya? Benar, Pak. Aksi. T negasi P, T jika dan hanya jika P false dan F jika dan hanya jika P true. Berarti kalau misalkan T jika dan hanya jika P false dan P jika dan hanya jika P true. Berarti kan kalau misalkan si T dan P itu harus false ya. Kemudian si F dengan si P itu harus selalu true. Konjungsi T jika dan hanya jika kedua kalimat true, berarti kedua kalimatnya harus true. Kemudian disjungsi, konjungsi itu apa? Konjungsi itu N ya, berarti kan keduanya harus sama-sama true. Kemudian disjungsi cukup salah satunya aja true. Jadi kalau misalnya ada yang false berarti dia tetap true. Kemudian untuk implikasi F jika dan hanya jika kalimat premis true dan konsekuen false. Jadi yang kalimat premisnya, kalimat utamanya harus true dan kalimat setelahnya adalah boleh false. Kemudian ekuivalensi J T terhadap J jika dan hanya jika keduanya harus true. Ini tabel kebenaran, udah belajar ya? Tabel kebenaran. Nah, ini negasi P ekuivalen V. Kalau yang kayak gini harus bandingkan yang mana dulu? Dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu, kemudian baru di luar. Contoh tabel kebenaran. Dua ekspresi dianggap ekuivalen jika semua nilai yang diberikan tabel kebenaran bernilai sama. Dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan bahwa negasi P implikasi ini apa? Implikasi? Saya lupa. Apa? Ekuivalensi. Bukan. Yang mana, Pak? Disjungsi. Sorry. Ini disjungsi Q. Oh, iya. Negasi P disjungsi Q ekuivalen terhadap P implikasi Q. Kita lihat ada P, ada Q, kemudian ada negasi P. Kalau negasi itu tadi apa? Hah? 0 ya? Iya. Kalau misalkan negasi P kan, kalau di sininya true dia kebalikannya kan, false. Kemudian kalau di sininya false, di sininya true. Kita hitung
lihat buktikan berdasarkan rumus ini. Negasi P disjungsi Q. Yang harus diukur adalah dalam kurung dulu. Dalam kurung pertama dulu. Negasi P kita keluarin di sini kan, negasi P. Kemudian kita keluarin lagi rumus negasi P disjungsi Q. Kemudian kita keluarin lagi yang ada dalam kurungnya. P implikasi Q. Kemudian baru keseluruhan. Negasi P disjungsi Q ekuivalen terhadap P implikasi Q. Nah, ini tabel ini paham ya, teman-teman? Halo? Tabel ini? Paham Pak, paham. Paham ya? Kita hitungnya berdasarkan sama kayak matematika ya. Yang dihitung adalah dalam kurung dulu. Kita keluarin sekarang negasi P, negasi P-nya. Kalau P-nya true, sini false. Kemudian negasi P disjungsi Q ini true ya, karena kita ambil negasi P-nya adalah false, kemudian disjungsi Q. Kalau misalkan salah satunya true, maka dia true. Ini kan negasi P dengan Q true. Kemudian yang kedua P implikasi Q. P-nya true, Q-nya true, maka dia true. Kalau implikasi itu apa? Implikasi itu konsekuensi. Nah, yang pertama kalau dia nilainya true ya, kalau misalkan premis pertamanya, kalimat premisnya true dan konsekuen false. Karena P-nya true, maka dia true. Kemudian baru kita bandingin negasi P disjungsi Q ekuivalen P implikasi Q. Ekuivalen itu apa? Ekuivalen? Keduanya true. Kalau misalnya keduanya true, dia true. Paham ya? Kita coba. Mau kita coba? Saya bikin tabel. Kemudian kita kerjain bareng-bareng. Minimin semua nih. Oke. Rumusnya tetap sama, kita pakai yang ini. Nah, ini sih. Oke. Ini P dulu ya Pak. P, Q, negasi P. Kemudian Dalam kurung negasi P. negasi P Konjungsi Q. konjungsi Q. Kemudian ini kita buat semuanya ya. P musiki ekuivalen P Q. Kalau misalnya ini false. Ini nggak bisa kayak itu buat. Oke. Ini biar kebagian semua.
nih. Berapa orang nih? Udah habis ya? Oke. Mau kita coba. Siapa dulu yang mau coba? Ada yang mau coba dulu? Ini kelihatan nggak? Saya boleh Pak? Yang pertama aja tuh. Gak usah semua ya, satu aja. Ya, yang pertama aja. Ya. Yang pertama tuh semuanya T itu Pak jawabannya Pak. Karena false sama true itu negasi P-nya ya true. Terus negasi P konjungsi Q-nya juga true. Negasi P-nya karena T ya. Ya. Dan dengan Q berarti ini true. True sama itu juga true. True. Oh ini kurang satu ya. Kurang satu. Oh iya, P implikasi Q. Sama juga, T juga Pak. Oke. Atau nggak usah semua deh, nggak usah sebalik, salah satunya aja nih. Biar kebagian. Mas Leo udah absen ya? Sip. Yang lain yang belum absen? Saya Pak. Siapa nih? Hadir. Abi. Abi, ayo. Satu aja, Bi. T. Hah? T. Lingkaran Ini. P, T. Oke. Ini. Itu kenapa soalnya sama dah Pak? Mana? Sama. Itu yang Abi sama saya Oh sama tuh iya. baris Wah. Berarti anulir Pak, anulir. Sama itu. ini isinya apa nih? Udah ada semua kan? Udah ada semua nih. Anulir lah. Kan dia cuma bisa 4 kemungkinan Pak, nggak bisa 5. Betul. Tadi harusnya nambahin kolomnya ya. Iya, boleh. Iya, boleh itu dah. Ya, boleh. Kita tambahin kolomnya aja kalau gitu. Konjungsi itu disjungsi belum ada tuh Pak. Ah, iya. Kita tambahin sininya disjungsi ini. Itu konjungsi kan? Oh, disjungsi. Ya. Nah, kita Konjungsi berarti belum. Konjungsinya. Nulis logonya mana ya? Aduh. Anggap Yang aja. di 6 Pak, di 6. Di angka 6. Oh iya. Anggap aja ini ya. Tadi nulis itu anggap aja ini. Karena saya nggak pakai ini, nggak pakai yang matematik. Berarti, nah, biar agak kerenan, seruan gitu kan? Itu ya. Terhadap Q gitu aja lah. Gitu kan? Berarti kita tambah di sini satu kolom. Aduh. Kelihatan ya? Fahri jangan nunggu yang susah, Fahri, jawabnya yang gampang aja. Iya. Kamu mah pengen yang susah sih. Jangan, nyari yang gampang aja jawabnya. Mumpung lagi gampang ya jawab. Ya, Fahri mah pengen yang terakhir aja, yang susah-susah. Tapi kamu ngerti nggak maksudnya, Fahri? Kalau nggak ngerti ngomong, Fahri. Kalau nggak ngerti jangan bilang. Itu satu. Biar nanti biar dijelasin sama Bani atau sama Winnie. Pak, itu satu baris atau satu kolom aja Pak? Iya, satu orang satu kolom aja. Ayo, tadi Abi udah jawab ya? Belum, tadi dianulir. Udah tuh tadi. Kan dulu, ini kita balik nih. Ada yang sama tuh Pak?
Ya. Yuk. Ini apa nih? Mau Abi? Abi. Taruh Pak, saya lupa Pak. Ayo. Ingka- Lagi. Lingkaran P atau Q. Nah, itu dia true. Kan udah dibikinin sebelahnya. Udah ada Iya. jawabannya. Iya. Itu true Pak. Ini true. Ya, udah. Nah, saya absen dulu. Saya disjungsi, Pak. Sip. Yuk, siapa lagi? Derman Pak. Saya, Pak. Siapa? Wahid. Yuk, yang mana? Yang mana? Saya disjungsi, Pak. Yang baris kedua. Iya. Ya. Disjungsi yang TF itu true. Yang mana yang ini ya? Ini true. Ya. Hah? Bener nggak? Sebentar. Disjungsinya. Disjungsi apa tadi? Disjungsi Lingkaran. Lingkaran tuh kebalikannya, Mas. Kebalikan dari P. Oh, iya. Berarti SS. Ini bukan ujian. Ini benar atau salah BS. Apa Jadi itu? keringat SD dah. Fales. Matematika Pales, diskrit. oke, pales. Siap. Mas Nur. Nur Wahid. Nur Wahid. Muhammad Nur Wahid. Iya, pales, siap. Yuk. Pak, belum absen. Mari, ayo, nah. Taruh dulu. Hah? Soal apa? Ya, enter aja yang tadi minggu depan. Ini dulu. Iya. Yuk. Yang lain. Saya belum absen, Pak. Siapa? Dede Herman. Oh iya, silakan. Yang mana, Pak? Gimana? Yang itu Pak, yang lingkaran. Mau yang ini yang susah sekalian. Enggak sih, enggak susah, gampang. Yang itu berarti true. Yang mana nih? Ini. Iya itu yang ada yang ingkaran P, Pak. Ini, bawah ini. Yang di kanannya tadi yang ingkaran P. Oh ini. Nah, iya itu. Oke. True. Hah? Siapa nelfon? Ini saya kasih angka biar gampang ini deh. Pak, itu suaranya feedback ya, Pak? Dari siapa ya? Ada speaker yang nyala kali situ. Saya nggak nyalain. Oke, tadi Dede Herman ya. Iya, Pak. Yuk, lanjut nomor berapa? F, Pak, F. Hah? F. F. Itu yang sebelahnya. Oke, nomor 2. Nih, udah saya kasih nomor. Ini sebelahnya kiri. Nomor satu. Ah, ini. Oke. F. Iya. P implikasi Q. Pak, itu nggak langsung direvisi, Pak, yang jawaban Mas Dede tadi, Pak? Mana? Kayaknya itu harusnya ini deh, Pak. Bukan itu deh harusnya kayaknya. Iya, makanya ayo. Itu yang lain aja sih ngerevisi. Salah ya. Ini negasi V. Negasi V-nya apa? False kan? F, ya. Kemudian disjungsi Q. Disjungsi itu apa tadi? Or, Pak. Or itu berarti False or off. False sama false. kalau or itu keduanya atau salah satu maka
True. Nah, kalau misalkan dua-duanya false, Dua-duanya false. false. Benar ya? Oke, Pak. Oke, yuk lanjut. Siapa lagi? Saya nomor 9, Pak. Nomor. Oke, bisa mau pilihnya yang enteng-enteng. Negasi P false sama dengan true, Pak. True. Oke, siap. Siapa nih? Sahal Mahfud, Pak. Saya nggak ngeliatin ini. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, yang belum? Si banyak. Tadi Novel Pak, udah. Nomor berapa, Pak? Tadi yang nomor 1, iya itu. Oh iya, lupa, Pak. Yuk. Udah? Masih banyak? Yang belum siapa nih? Nih, ngasih buat absen doang ini. Eri belum. Rasid, Sidik belum. Muhammad Nur Wahid belum ya? Udah. Tadi udah tugasnya. Terus siapa yang belum nih? Choice. Salma Mahfud sama Sandy belum? Iya, Pak. Ya Pak. Masih banyak, masih ada yang gampang tuh. Nomor 4, Pak. Coba, Pak. Nomor 4 Pak. Apa nih? True? Iya. Hah? Iya. False, False Pak. Iya Pak. aja. False. False. Ayo, Fahri. Belum? False, Pak. Coba barusan. Choice. Guys, siap. Terklep. Makasih. Yuk. Fahri, nomor berapa? Jangan beralih makanya pandangannya terhadap layar. Canggih nomor 8, yang lain juga belum dikerjain. Gak apa-apa ya. Kamu kalau ngerjain Emang bisa, Pak? Gitu, Pak? Hah? Emang bisa? Iya. Kamu kalau ngerjain nomor 8, kamu harus ngerjain nomor 5, 6, dan 7. Iya. Betul. Kalau milihnya nomor tadi nomor 8, kamu harus ngerjain nomor 5, 6, dan 7. Belum ada angkanya, Mas Fahri. Karena Nggak belum bisa ada dijumlahin. Belum ada jawabannya. Lihat makanya, lihat sini. Iya, pokoknya kalau kamu mau nanya nomor 8, mau jawab nomor 8, kamu tuh paket. Harus jawab nomor 5, 6, dan 7. Ini udah tadi. Ya, Bani, mau nomor berapa? Nomor 5. Hah? Ya, yang lain. Yang ayo. Nomor 5, negasi P. Negasi P itu kan false. Kemudian apa ini? Disjungsi ki. Kalau false dengan ki, ini Enggak Pak. Nomor 5. Iya, nomor 5. Siapa yang mau jawab? Enggak ada. Pak. Ya. Apa nih? Pak. Ya, boleh. Apa? Pak. True Pak. True. Kenapa true? Ini apa? Disjungsi ya? Disjungsi itu tadi apa?
disjungsi itu kebalikan kan, Pak? Bukan, dia cukup salah satu. Nah, disjungsi itu or. Jadi kalau salah satunya true, dia true. Berarti jawabannya true atau false nih? Disjungsi itu sama dengan or. Jadi kalau salah satunya true, maka dia jawabannya True. true. Karena key-nya true, walaupun negasi P-nya false, maka dia jawabannya true. Oke, sip nomor 6. Tadi siapa? Tadi siapa? Sandy tadi Pak, Sandy Holid tadi. Saya nggak lihat namanya sih. Sandy Holid. Oke. Ya, nomor 6. Yang belum? Yang belum? Siapa aja yang ada di sini? Oke, Bapak. Nomor 6 ada yang mau bantu jawab? Atau kita selesaikan nanti ya? Oke, udah absen semua ya? Belum? Belum, saya belum absen. Ya siapa yang mau absen? Mau jawab? Nomor 10 true, Pak. Harus 10 true. Benar ya? Karena salah satunya true. Oke. Siapa nih? Muhammad Rashid Siddiq, Pak. Muhammad Rashid Siddiq. Ya. Saya belum hafal suaranya karena suara di sini sama semua. Oke, ini selanjutnya adalah kalau ada yang mau jawab yang tadi bilang ya. Nanti kita balik lagi. Yang kedua, kalkulus predikat adalah bagaimana menyatakan assertion yang tunggal dengan logika proporsional. Kalkulus predikat, contohnya bagaimana menyatakan kalimat it rained on Tuesday. Proporsional kalkulus di sini negasinya P. Kemudian predikat kalkulus di sini weather. Tuesday rain. Berarti di Tuesday itu hari apa? Abu. Selasa. Ayo. Tuesday. Sama ya. Monday, Tuesday, ya. Udah sama, gede lagi Pak. Predikat kalkulus juga bisa berisi variabel. Ini predikat kalkulus ya. Contohnya whether X rain. X-nya itu tadi hari, rain-nya itu sama kalau di fungsi di kita di programming kita pakai function ya. Kalkulus predikat kalkulus atau predikat logic atau first order logic. Mempresentasikan hal yang tidak dapat direpresentasikan oleh logika proposisi untuk masalah kompleks. Representasi fakta-fakta sebagai suatu kenyataan disebut WFF. Tadi ya, WFF, well formed formula. 4 komponen penting di predikat kalkulus: objek, properties, relation, kemudian ada function. Objek itu sesuatu dengan identitas atau sesuatu dengan identitas individual. Contohnya people, houses, colors, dan lain-lain. Kemudian properties, sifat yang membedakannya dari objek lain. Kemudian relation, hubungan antar objek. Ini contoh. Kemudian function, relasi yang mempunyai satu nilai. Simbol kalkulus predikat, alfabet yang menyusun simbol predikat kalkulus terdiri dari himpunan karakter, baik huruf besar maupun huruf kecil, kemudian himpunan angka atau garis bawah. Simbol di kalkulus predikat diawali dengan satu huruf dan diikuti oleh karakter legal lainnya. Karakter legitimate meliputi ada A, R, 69, P, underscore, Z. Nah, ini karakter legitimate-nya. Improper simbol, tanda kurung, koma, kemudian ada titik. Kemudian contoh karakter yang tidak diperbolehkan, tanda pagar, tanda
persen ya, modulus. Kemudian ini apa nih? Add ya. Sebutannya apa sih? Kemudian ini slash, simbol N, kemudian quote. Kalkulus predikat yang legitimate meliputi ini contoh George, Fire, Tom and Jerry. Ini contoh ya. Bill, FX, friend of. Kemudian contoh string yang tidak diperbolehkan. Depannya angka, ada spasi ya. Kemudian pakai tanda kutip. Kemudian ada tanda modulus, kemudian tanda bintang, kemudian ada tanda simbol yang lain. Contoh, apakah ini ada spasi nggak nih? Ada ya. Apakah spasi 1 kemudian objeknya GK ekivalen dengan Lex, George, Cat, aritas menunjukkan jumlah elemen yang ada di dalam pemain yang berada dalam tanda kurung dan dipisahkan dengan koma. Ini nggak tahu nih salah nulis nih. Harusnya nggak boleh pakai. Apakah 1 ini maksudnya? Saya salah baca. Apakah ini 1 apa L sih? 1 ya. Apakah 1 dengan objeknya GK ekivalen dengan Lex, George, Cat? Ini contoh aritas 1 Feder bangsanya ya, kemudian objeknya David. Kemudian aritas 2 F, objeknya ada X dan Y. Contoh penulisan tadi ya, yang nggak boleh pakai tadi contoh-contoh karakter yang nggak boleh. Ini dan objek-objek yang lain. Simbol kalkulus predikat, simbol kebenaran true or false, kemudian ada simbol konstan adalah simbol ekspresi dengan karakter awal dan adalah huruf besar. Kemudian simbol variabel adalah simbol ekspresi dengan karakter awal dan adalah huruf kecil. Simbol fungsi adalah simbol ekspresi dengan karakter awal adalah huruf kecil. Fungsi dilengkapi dengan aritas yang mengindikasikan banyaknya elemen domain yang dipetakan ke setiap elemen range. Ekspresi fungsi terdiri dari konstanta fungsi aritas n diikuti n term ke 1, term kedua sampai ke term ke n yang di dalam tanda kurung dan dipisahkan oleh tanda koma. Term kalkulus predikat adalah konstanta, variabel atau fungsi. Tata bahasa penulisan kalkulus predikat. Konstan ditulis menggunakan huruf besar A, X, 1. Contohnya nih lagi misalnya Anto, huruf A depannya huruf besar. Kalau di pemrograman biasanya apa? Kelas ya, yang depannya harus huruf besar. Kemudian variabel ditulis menggunakan huruf kecil. Contohnya A, X, S, dan lain-lain. Nyatakan simbol yang dapat digantikan oleh konstanta apapun. Predikat menyatakan relasi khusus dalam suatu model. Misalnya berwarna. Predikat ini memiliki beberapa nilai. Contoh berwarna, contohnya ada tasku berwarna biru. Berwarna celanamu berwarna hitam dan sebagainya. Function relasi yang hanya memiliki satu nilai, contoh ibu kandung Anton adalah anak. Term, ekspresi logika yang mengacu pada sebuah objek, bisa berupa konstan, variabel, atau function. Atomic sentence dapat dibentuk dari predikat term atau term sama dengan term. Misalnya ini contoh, sepatu Anto, saudara Anto memberi Anto kue. Ini contoh fungsi ya. Ini atomic sentence. Jadi dalam dibentuk dari predikat. Ini berarti depannya S apa tadi? Nah, ini misalkan predikat. Contoh kasus, bagaimana menyatakan kalimat hari Rabu hujan?
Kita ambil hujannya sebagai apa kalau yang satu tadi? Yang memiliki satu. Oh, ini bisa function ya. Bisa function karena bisa banyak. Hari Rabu hujan, kemudian cuaca di hari Rabu hujan. Dapat pula berisi variabel cuaca X hujan. X-nya bisa diisi hari, berarti hari Rabu dan seterusnya. Bagaimana predikat kalkulus dari jika Rabu tidak hujan? Tommy pergi ke gunung. Diana adalah nenek dari Ibu Amir. Mahasiswa berada di dalam kelas. Johan suka Maria, Ramon suka Maria. Bila Johan sama dengan X, Maria sama dengan Y, Ramon sama dengan Z. Nah, ini kalau mau dibuat fungsi ya. If it does rain on Monday, Tom will go to the mountains. Nah, ini jawaban yang pertama. Jika Rabu tidak hujan, negasi hujan, berarti jika tidak hujan adalah Rabu ya. Kemudian implikasinya adalah si Tommy pergi ke gunung. Kemudian nenek, ini Pak, Diana adalah nenek dari Ibu Amir. Neneknya, ini nenek yang diambil. Kemudian neneknya si Diana adalah Ibu Amir. Berarti ini ada dua. Ini predikat berarti. Predikat untuk neneknya si Diana adalah ibunya si Amir. Di dalam mahasiswa berada di dalam kelas. Nah, ini diambil di dalamnya. Kemudian mahasiswa kelasnya. Ini contoh penulisan. Ini bisa bentuknya bisa yang lain ya. Bisa jadi ini misalkan posisi gitu kan. Kemudian di sini adalah di dalam, kemudian di sini bisa kelas, atau di sini bisa mahasiswa. Ekspresi quantifier merupakan notasi yang memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi atau menghitung berapa banyak objek di semesta pembicaraan yang memenuhi suatu predikat. Contoh, ini bahasa apa sih? Berarti plural, semua atau universal quantifier. Simbol ya. Berarti untuk semua X di semesta pembicaraan atau P berlaku. Ini for all. Ini kenapa terbalik sih? Exist atau terdapat atau experimental quantifier, simbol ya, simbol exist, X terhadap P, kemudian X berarti terdapat X di semesta pembicaraan, bisa satu atau lebih, di mana PX berlaku. Ini contohnya, SX, X adalah seorang mahasiswa IT. GX, X adalah seorang yang pandai. Apakah arti dari tadi for all ya? A itu AX ini adalah SX implikasi GX. Jika X adalah mahasiswa IT, maka X adalah seorang yang pandai atau semua mahasiswa IT pandai. Ini contoh untuk tadi ekspresi quantifier. Kemudian universal quantifier for all tadi menyatakan sesuatu yang bersifat umum, dibaca for all. Misal for all X anak kecil X implikasi suka X permen. Berarti apa nih? Semua anak kecil atau X ya. Semua anak kecil X, maka semua gimana baca nih? Semua X anak kecil. Ya. Implikasinya terhadap X ini suka permen. Kalau dibaca gimana? Semua anak kecil suka permen, kalian dengan tidak ada anak kecil yang tidak suka permen gitu, Pak.
Iya, betul. Semua anak kecil suka permen. Ekuivalen dengan tidak ada anak kecil yang tidak suka permen kan gitu bahasa. Iya, betul. Nah, ini existential quantifier. Nyatakan sesuatu yang bersifat sebagian. Eksistensial. Dibaca there exists. Oh, ini kita bacanya there exists. Misal there exists X, anak kecil X. Implikasi terhadap suka X permen. Berarti menyatakan eksis berarti apa namanya? Sebagian anak kecil, gitu kan? Sebagian anak kecil ini adalah X. Kemudian sebagian anak kecil suka permen. Berarti tidak semua anak kecil suka permen. Hubungan antara for all dan there exists, keduanya memiliki hubungan yang kuat melalui negasi. Negasi tadi apa? Negasi itu kebalikan kan? Kebalikan. Bahasa kitanya apa tadi? Ingkaran. Ingkaran. Misal semua anak kecil suka permen tadi ya, ekivalen dengan tidak ada anak kecil yang tidak suka permen. Kemudian for all suka permen. Negasi there exists X, negasi suka permen. Kalimat predikat. Setiap kalimat atomik adalah kalimat. Jika S adalah kalimat, maka negasinya negasi S juga kalimat. Jika S1 dan S2 adalah kalimat, maka konjungsinya S1 apa ini? Dan tadi konjungsi. Konjungsi S2 juga kalimat. Jika S1 dan S2 adalah kalimat, maka disjungsinya, ini disjungsinya, S1 disjungsi S2 juga kalimat. Jika S1 dan S2 adalah kalimat, maka implikasinya S1, implikasi S2 juga kalimat. Jika S1 dan S2 adalah kalimat, maka ekuivalensinya S1 ekuivalensi S2 juga kalimat. Jika X adalah variabel dan S adalah kalimat, maka for all X, S juga kalimat. Jika X adalah variabel dan S adalah kalimat, maka there exists XS juga kalimat. Contoh diketahui domain permasalahan adalah kumpulan relasi kekeluargaan berikut. Mother si Abel adalah Evi. Mother si Cain adalah Evi. Father si Abel adalah Adam. Father si Cain adalah Adam. Father si Cain adalah Adam. Bisa tulis dengan seperti ini. For all X, for all Y. Jadi semua ibunya si F. Si F itu adalah ibunya si Abel dan si Cain. Kalau di sini bisa father X, Y. Disjungsi terhadap mother X dan Y. Kemudian ini implikasi parent ya, parent XY. XY itu sini nggak ditulisin X-nya siapa? XY ini ya, ini X ya, ini Y. Father XY, ayahnya si Y gitu kan, tidak sama dengan ibunya si Y misalnya. Tapi apa nih? Kalau ini apa tadi? Dan ya? Yang mana ya? Yang tanda panah implikasi, Pak. Implikasi. Berarti kan si kalau namanya si father XY dan si disjungsi mother XY itu hubungannya adalah keluarga. Keluarga untuk si X dan orang tua untuk X dan Y. Si X itu si Y itu orang tuanya X.
Misalnya gitu. Si X itu orang tuanya Y. Ya. Gitu. Jadi si X itu adalah nama orang tuanya, ibu atau ayah, Y itu anaknya. For all X, for all Y, kemudian for all Z, parent, XY, disjungsi parent, XZ, sibling ya, berarti si Z adalah sibling terhadap si Y. Karena di sini ya, ada Z, keluarga, disjungsi, or ya. Sibling itu saudara, Pak. Iya, saudara, betul. Ini kan karena si orang tua si Y dengan si orang tua si Z sama X. Iya benar, Pak. Cain sama Abel itu, Pak. Iya. Lihat ini aja, kita lihat X-nya aja. Oke, predikatnya adalah implikasi, kemudian menyimpulkan algoritma inference, semantik predikat kalkulus, kemudian inference rule. Oke, cukup segitu. Apa, Pak? Inference Ya? tadi? Apa? Ini konklusi ya? Apa? Inference itu konklusi ya? Iya, ini. Iya. Itu konklusi ya, Pak? Mana? Bukan. Konklusi, bukan. Bukan. Sebenarnya kalau konklusi bukan konklusi ini. Ini kan terhadap si semantik predikat kalkulus. Terhadap semantik kalkulus yang ini. Oke, ini kan kita belajar bahasa Indonesia ya. Contoh, ini contoh tuh evaluasi. Oh, tugas ini. Mau langsung tugas tuh mau gimana? Saya share ya nanti ya. Ini ada tugas untuk ketemu sekarang. Buat absen yang belum, Pak. Siapa yang belum absen? Ini masih ada 5 angka lagi, 6 angka lagi yang belum absen. Ayo. Yang belum absen. Hah? Enggak susah. Enggak susah. Ada yang mau jawab buat Pak Hari? Oke, kita absen ya. Yang belum berarti yang belum absen siapa? Bani udah ya? Udah absen. Pak Hari? Siapa lagi yang belum absen? Kurniasi Itu si izin. Kurniasi belum diizinin, Pak. Oh, sebetulnya izin dan enggak juga sama aja, nggak dihitung masuk. Jadi mau izin, mau sakit, mau apa, tetap aja nggak dihitungnya nggak masuk. Imam Abu Hafsin. Saya cuma menyampaikan pesan, Pak. Kenapa? Pak, hadir Pak. Siapa hadir, nih? Pak. Siapa nih? Muhammad Nandi Muhammad. Menyampaikan pesan. Oh, siap. Nur Muhammad ada nggak? Nur Muhammad. Izin Pak tadi keluar. Tadi bukan ada ya? Lanjut kerja katanya. Itu ada chatnya dia, Pak. Oh, tadi ada ya? Masuk berarti? Ada di chat, iya. Hamilmi. Itu Mas Nahdi ada kok, Pak. Yang paling atas, absen paling atas itu ada kok. Oh iya, nggak berhasil bersuara dari tadi. Dia belum Tapi kenalan saya juga deh, izin Pak. nih. Hah? Belum kenalan juga dia. Gitu ya? Iya, belum pernah ketemu saya masalahnya. Ahmad Firdausa Nuzula, Muhtar ada nggak? Makanya kan di-share biar tahuan saya udah absen belum. Udah ya, ada semua ya. Imam Hilmi nggak ada. Kurniasi izin. Sofi Farizal nggak ada. Poni nggak ada. Poni kemana Poni? Nggak tahu. Kayaknya dekat sama Tangerang sih Pak. Hah? Sama kerjaan kayaknya. Iya kan sebelah. Iya. Minggu kemarin ada. Sebelum tugas saya share berarti ya. Tugas saya share di sini.
Di sini saya Ngasih PPT-nya. oh nggak ada PPT. Adanya PDF. Bapak ya? Iya, maksudnya iPad. Oke, bismillah. Ini udah saya absen, nanti saya apa namanya? Split dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, ini tadi soalnya kita lihat harus seperti apa. Case, ada 2 case. Case pertama, tuliskan ke dalam kalkulus predikat. Kalkulus predikat tadi lihat, kalkulus predikat ini bikin seperti ini kan, kemudian ditulisnya seperti ini. Contoh, Fred is a puddle. Bisa nggak bahasa Inggris? Saya nggak bisa bahasa Inggris nih. Oke, yang kedua Dito adalah seorang mahasiswa. Kita buat apa namanya? Terus ada lagi Dito masuk jurusan informatika. Mahasiswa dalam kurung, kemudian informatika, kemudian Dito. Si Dito berarti sebagai Y, si mahasiswa adalah sebagai si Dito sebagai Y, kemudian mahasiswa sebagai predikatnya, informatika sebagai X-nya. Setiap mahasiswa informatika pasti mahasiswa teknik. Kita tulis lagi berarti ada Z dan seterusnya. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Berarti for all teknik, for all mahasiswa informatika teknik. Kemudian kalkulus, kemudian mata kuliah yang jadi predikatnya adalah mata kuliah kalkulus sebagai X dan seterusnya. Ada yang mau ditanyain? Halo, cukup? Beneran cukup nih, Farid belum jawab loh. Udah mabok, Pak. Kita pertemuan teori yang ini kayaknya baru sampai malam ini aja. Minggu depan saya mau materinya seperti ini akan saya share tetap di bawah ini. Tapi saya akan selipkan langsung ke apa namanya? Ke penerapan. Minggu depan taraweh dah kayaknya, Pak. Iya, maksudnya kan ya kita nggak online. Nanti saya kasih di e-learning aja. Di e-learning aja. Oke ya. Cukup? Kalau cukup saya tutup untuk pertemuan malam ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh siapa tadi itu? Kalau kayak gitu Pak, ini hitungan sih. Enggak.